Halo Sobat Seni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Eh, Salah satu komentar di sebuah video di channel saya ini, ada yang meminta saya untuk memberikan berbagi pemahaman saya tentang apa perbedaan antara membaca puisi ya, dengan deklamasi puisi dan teatrikalisasi puisi. Jadi ada tiga nama gitu ya, tiga istilah yang memang kerap sekali ini tumpang tindih apalagi dalam konteks lomba. Nah, saya pada video kali ini akan coba berbagi tentang pemahaman saya, tentu saja versi saya, perbedaan dari ketiga istilah ini terutama dalam konteks lomba. Mari ikuti. Pertama, uang dari Allah. Akhirnya Saya akan mencoba mengurai ya, setiap aspek dari setiap istilah atau bentuk pertunjukan ini. Saya sebut pertunjukan karena ketiganya ini memang masuk ke dalam wilayah seni pertunjukan sebetulnya ya. Membaca puisi itu juga seni pertunjukan, deklamasi puisi itu juga seni pertunjukan, dan apalagi teatrikalisasi puisi itu juga sebuah pertunjukan. Nah, saya akan mulai dari aspek teksnya. Nah, yang pertama teks puisi. Ketiganya berangkat dari sebuah teks puisi yang sudah ada. Ya. Membaca puisi berangkat dari teks puisi, begitu pula dengan deklamasi puisi juga berangkat dari teks puisi, dan teatrikalisasi puisi juga berangkat dari sebuah teks puisi. Ya, ketiganya tidak ada perbedaan dalam hal ini. Nah, pada aspek berikutnya bisa kita lihat misalnya pada aspek vokal. Ya. Vokal atau suara, ketiganya juga tidak memiliki perbedaan. Artinya setiap orang, setiap pelaku yang membawakannya juga harus menggunakan vokal yang baik dengan artikulasi yang jelas, intonasi yang juga baik, itu dengan volume dan juga dengan kekuatan vokal yang juga sama, gitu ya. Yang ketiga dari aspek penghayatan. Dari aspek penghayatan, ketiga bentuk ini sama-sama memiliki tuntutan untuk menghayati peran, ya, menghayati teks yang akan dibawakan. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaan mulai tampak adalah dalam aspek berikutnya, yaitu membawa teks atau naskah puisi. Ya. Kalau dalam membaca puisi, teks puisinya dibawa, naskahnya dibawa di dalam lomba, gitu ya, dipegang. Kalau deklamasi itu harus dihafal, dia tidak boleh membawa teks. Nah, sama dengan teatrikalisasi puisi. Teatrikalisasi puisi tentu saja tidak membawa teks puisi. Ya, itu jelas ketiga perbedaan ini. Perbedaan berikutnya yaitu pada jumlah personil. Ya. Jumlah personil dalam tiap jenis lomba ini. Kalau membaca puisi itu biasanya personilnya satu orang. Ya. Satu orang yang membaca puisi. Kalau deklamasi itu juga biasanya dilakukan oleh satu orang deklamator. Ya. Nah, berbeda dengan teatrikalisasi puisi. Teatrikalisasi puisi itu bisa dilakukan oleh lebih dari satu personil, gitu ya.
Bisa saja 2, bisa saja 3, bisa saja 4, bisa saja 5, tergantung pada tafsir si penggarap teatrikalisasi puisi. Karena dia berbentuk teater. Apa itu teater? Ada unsur dramanya di sana, ada unsur lakunya di sana, gitu ya. Ketika kita menyebut teater, maka di sana sudah menjadi sebuah seni pertunjukan teater yang berangkat dari teks puisi, dan dia bisa lebih dari satu personil. Namun bukan berarti tidak boleh satu personil, satu orang, bisa saja. Bisa saja kalau memang tafsir terhadap puisi itu eh, menghasilkan atau memberikan pemahaman kepada penafsir atau penggarap ini hanya pemainnya satu orang, ya tidak masalah. Ya, itu perbedaannya dari ketiga jenis lomba ini. Perbedaan berikutnya adalah soal ekspresi ya. Ini yang akan cukup tampak perbedaannya, ekspresi tubuh terutama ya. Nah, kalau ekspresi wajah, ekspresi mimik saya kira hampir sama ketiga jenis ini, memerlukan juga ekspresi dari wajah, tetapi tubuh, ya, ekspresi tubuh itu berbeda. Di dalam baca puisi lebih terbatas karena dia memegang teks gitu ya, membaca puisi hanya mungkin tangan kemudian kepala gitu dan tidak bergerak kemana-mana. Oke, dalam baca puisi. Kalau deklamasi puisi itu tanpa teks, ya tidak pakai teks, kemudian dia bebas menggerakkan tangannya, ekspresi, dan dia boleh bergerak, ya boleh move, ya maju ke depan, bergerak ke samping, boleh, gitu ya. Lebih luas gerakannya. Nah, sementara teatrikalisasi puisi, ekspresi tubuhnya lebih luas lagi, lebih bebas lagi. Dia mungkin boleh berguling-guling, boleh melompat, gitu. Kalau memang keinginan dari penggarapnya seperti itu sesuai tafsir dia, gitu ya. Jadi itu jelas perbedaannya antara baca puisi, deklamasi puisi, teatrikalisasi puisi. Semakin luas gerakannya. Oke, berikutnya adalah aspek cara memahami puisi. Nah, dalam ketiga jenis ini berbeda cara memahaminya. Maksudnya begini, di dalam membaca puisi, memahaminya adalah untuk teks ini kita bacakan kembali, ya. Teks ini kita bacakan kembali, kita sampaikan. Jadi membacakan kepada penonton. Deklamasi itu tidak membaca, tapi mengekspresikan kembali melalui tubuh Anda, suara Anda, ekspresi wajah Anda kepada penonton, tetapi dengan wilayah yang cukup juga terbatas. Sementara teatrikalisasi puisi itu lebih luas. Pemahamannya, ya, cara memahaminya juga akan berbeda karena seorang penggarap teatrikalisasi puisi dia harus melihat aspek-aspek teatralnya di dalam puisi itu, aspek-aspek dramanya, di mana dia bisa munculkan karakter-karakter misalnya di dalam puisi itu. Dalam puisi kan biasanya ada aku lirik, ada kamu lirik, ada mereka, ada dia gitu ya. Nah, itu dimunculkan. Bisa saja dimunculkan jadi tokoh dia. Ya, jadi seseorang. Jadi memahami teks puisi dalam teatrikalisasi puisi berbeda dan lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks pemahamannya dibandingkan dengan dua jenis yang lain. Oke. Selanjutnya adalah soal setting panggung. Nah, setting panggung ketiganya juga berbeda. Setting panggung itu apa? Ya, dekorasi, apa yang ada di atas panggung itu disebut set, ya. Set atau properti panggung. Itu berbeda. Baca puisi itu biasanya tidak menggunakan setting panggung. Tidak ada dekorasi begitu yang mempengaruhi yang itu bagian dari pertunjukan baca puisi Anda.
Jadi Anda boleh baca di mana saja begitu, asal ada teksnya dan kemudian Anda baca. Nah, tapi kalau misalnya di dalam sebuah lomba baca puisi yang disediakan oleh panitia di panggung, itu terserah panitia. Yaitu menghadirkan biasanya ada spanduk dan lain-lain di belakang. Nah, setting di deklamasi puisi itu boleh menggunakan setting yang mungkin sederhana, gitu ya. Mungkin ada kursi di situ, ya, ada meja misalnya yang dibutuhkan oleh puisi itu sendiri. Meskipun dia lebih sederhana kalau dibandingkan dengan teatrikalisasi puisi. Jadi teater settingnya lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Dia bisa menghadirkan apapun di atas panggung sesuai tafsir si penggarap, ya, si penampil terhadap teks puisi itu. Berikutnya adalah musik, ilustrasi musik. Di video yang lain, di komentar yang lain juga ada kawan-kawan yang menanyakan tentang musik di dalam membaca puisi, terutama dalam lomba. Ya, ini saya coba jawab sekalian. Jadi aspek musik ini berbeda dari ketiga bentuk lomba ini. Kalau baca puisi ini mestinya tidak menggunakan musik. Saran saya justru tidak menggunakan musik. Bukan tidak boleh, karena yang dinilai dalam baca puisi itu adalah cara membaca puisi Anda. Jadi musik di situ biasanya tidak menjadi aspek penilaian di dalam lomba baca puisi. Jadi saran saya tidak perlu, justru nanti akan mengganggu Anda kalau misalnya musik itu tidak pas, gitu ya. Tafsir musiknya tidak pas, nuansanya tidak pas, suaranya terlalu kencang, gitu. Justru itu akan mengganggu membaca puisi Anda. Nah, berbeda dengan deklamasi puisi. Deklamasi puisi itu boleh memakai musik. Saya sarankan justru memakai musik, ya. Dan boleh juga tidak memakai musik. Kalau Anda menganggap bahwa dalam mendeklamasikan puisi itu Anda sudah tidak memerlukan ilustrasi musik lagi. Nah, berbeda sekali dengan teatrikalisasi puisi. Dia boleh dikatakan harus memakai musik untuk memperkuat pertunjukan itu. Jadi di dalamnya lengkap, ya, lengkap unsur-unsur pertunjukannya. Aspek berikutnya adalah kostum atau make up. Jadi biasanya ini kostum make up itu disatukan. Nah, dalam ketiga jenis lomba ini itu berbeda. Anda kalau dalam baca puisi memakai kostum yang bebas juga tidak masalah. Ya, memakai kostum yang sesuai dengan puisi juga bagus. Tetapi itu tidak menjadi fokus penilaian di dalam membaca puisi. Mungkin kalau ada hanya kecil persentasenya dalam masuk dalam aspek kategori penampilan. Tetapi itu tidak besar persentasenya. Jadi tidak terlalu menentukan apakah Anda menang lomba baca puisi atau tidak. Kalau kostum Anda bagus, kemudian Anda menang, tidak. Nah, deklamasi puisi itu sebaiknya memang memakai kostum yang sesuai dengan puisi yang Anda deklamasikan. Sebaiknya. Ya. Teatrikalisasi puisi apalagi itu harus sesuai dengan karakter, harus sesuai dengan puisi yang Anda bawakan. Oke, kostum dan juga make up bahkan. Ya, jadi teater itu make up itu juga harus digunakan. Make up karakter atau make up yang sesuai dengan tafsir dari si penggarap. Oke, saya kira itulah ya perbedaan antara tiga jenis pertunjukan ini. Oke, semoga bisa sedikit memberi pencerahan, ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like dan juga bagikan kalau Anda anggap ini memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.